Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana pada bulan ini diwajibkan bagi semua orang muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, bulan yang seharusnya menjadi waktu untuk menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, berlatih manajemen kolbu, menjaga sikap dan tutur kata kita sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, namun sobat pendengar, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya di luar sana banyak saudara-saudara kita yang karena perubahan rutinitas sehari-hari, kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, kan tetapi dengan kesibukan yang terus berjalan sehingga menimbulkan stres, menimbulkan beban bagi aktivitas mereka sehari-hari. Nah, untuk podcast kita hari ini, pada sore hari ini, tema kita adalah tips menghadapi stres di bulan Ramadan. Untuk itu, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Nur Hayati SAG MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat nih Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau insya Allah akan berbagi kepada kita tentang tips dan trik menghadapi stres di bulan Ramadan. Baik Ibu, terkait tema kita hari ini, sebelum kita membahas tentang tips dan triknya untuk menghadapi stres tersebut, mungkin bisa Ibu jelaskan apa sih stres di bulan Ramadan itu, penyebabnya apa Bu? Kok bisa sampai stres gitu? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum menjelaskan kenapa bulan Ramadan banyak sekali orang yang melaksanakan puasa, juga mengalami banyak tekanan, atau yang disebut dengan stres. Jadi stres itu artinya kondisi fisik atau emosional tubuh karena adanya tekanan atau tuntutan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri. Jadi stres itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tuntutan dengan kemampuan diri. Nah, mengapa? Ketika puasa Ramadan, banyak yang merasakan stres. Karena pada bulan Ramadan ini, pola hidup kita mengalami perubahan yang drastis. Misalnya perubahan tentang pola tidur. Dengan adanya tarawih, kemudian tadarus Al-Quran pada malam hari, kemudian belum lagi bangun malam untuk sahur. Tentunya ini menyebabkan kurang tidur. Sehingga ketika kurang tidur akan menyebabkan kita sering emosi. Kemudian juga perubahan pola makan. Jam makan berubah dari siang hari menjadi malam hari. Sehingga di siang hari tidak ada asupan makan, tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh, yang menyebabkan kita mudah lelah, sehingga itu semua bisa menyebabkan stres. Sementara aktivitasnya masih harus tetap berjalan. Nah, itulah mengapa kita di bulan Ramadan banyak stres. Padahal Allah mewajibkan kita puasa itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk
menjadikan kita orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam ayatnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Dengan adanya puasa kita agar menjadi orang yang tenang, bukan menjadi orang yang tertekan. Itulah kira-kira mungkin. Jadi karena ada perubahan tadi itu pola tidur, kemudian pola makan, akhirnya kita yang tidak terbiasa itu merasa tertekan ya Bu, terbebani akhirnya secara tidak langsung terbebani karena tuntutan kerja, tuntutan aktivitas masih berlangsung, tapi pola tidur dan makan kita berubah. Jadi bisa menyebabkan stres ya kalau kita tidak membiasakan diri, tidak beradaptasi. Kalau tidak dibarengi dengan mental yang kuat, tentunya akan stres. Ya, makanya ayatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ya Bu ya. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Bunyinya bukan ya ayyuhan nas karena nggak semua manusia bisa. Iya. Baik. Oke, yang kedua Bu, tipsnya gimana Bu untuk menghadapi ini semua perubahan, entah itu pola tidur, pola makan, tips dan triknya supaya kita tidak stres, supaya kita lebih siap dalam menjalankan ibadah puasa. Bagaimana agar ketika puasa bisa tenang, tidak stres? Yang pertama tentunya dengan niat. Niat itu adalah kemauan yang ada dalam hati, kemauan yang kuat dalam hati untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah niat untuk puasa, tentunya tidak akan tergoyahkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya dengan adanya perintah puasa, itu semua harus dimiliki. Kemudian yang ketiga, slow respon. Slow respon. Jadi tidak semua hal itu harus direspon dengan cepat. Kemudian makan sahur. Makan sahur itu juga sunahnya disunahkan. Termasuk sunah puasa. Meskipun kadang-kadang kita males. Kalau puasa sunnah biasanya males untuk makan sahur. Tapi kalau puasa wajib, karena bareng-bareng. Ya, karena bareng-bareng itu apalagi ibu ini yang menyiapkan. Jadi sudah sekalian bangun, ikut makan sahur sekalian. Kemudian kalau makan sahur, usahakan jangan makan gorengan. Kenapa itu Bu? Ya, karena minyak gorengan itu kan banyak minyaknya sehingga cepat haus menyebabkan dehidrasi. Kemudian bisa juga dengan banyak minum ketika sahur. Jadi simpanan air untuk aktivitas masih ada. Kemudian juga dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif seperti belajar, tilawah Al-Quran, bekerja. Kalau sudah capek ya bisa istirahat tidur. Ya. Tapi tidak tidur seharian ya. Tidak, ya meskipun tidur itu katanya ibadah, cuman nggak dilanjutkan itu. Iya. Baik, berarti tipsnya dari Ibu ini yang pertama sudah pasti niat ya. Iya. Niatnya mungkin kalau anak-anak yang nonton ini sering dilafalkan ketika setelah sholat tarawih atau mungkin setelah makan sahur juga dilafalkan lagi. Apakah harus dilafalkan Bu? Karena puasa Ramadan itu niat juga harus dilafalkan ya. Kalau puasa sunnah sih nggak harus dilafalkan. Karena buat pendidikan anak-anak juga. Kemudian iman, kita harus yakin bahwasanya perintah puasa ini sebenarnya demi kebaikan kita gitu ya. Untuk proses
detoksifikasi yang makanan yang ada di lambung kita. Selama setahun penuh kita kan makan terus, bekerja terus lambung ini. Iya. Dikasih waktu untuk istirahat. Kemudian slow respon, jadi tidak semua hal itu harus langsung dikerjakan semuanya. Pelan-pelan saja, yang penting dijalankan gitu ya. Untuk manajemen ininya, biar kita nggak stres tadi itu ya. Kemudian usahakan makan sahur nggih. Makan sahur meskipun agak males, tapi ya diusahakan makan sahur, hindari sahur mengkonsumsi goreng-gorengan karena tadi itu kadar minyaknya banyak sehingga nanti menyebabkan kita cepat haus. Terus perbanyak minum air putih ya, untuk menjaga biar mendehidrasinya ini tubuh kita nggak terdehidrasi. Terus selama berpuasa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, mungkin ada pesan untuk para pemirsa kita atau mungkin untuk anak-anak kita yang sekarang sedang menonton supaya puasanya itu mereka tidak terbebani, tidak tertekan dan juga tidak stres. Mungkin ada pesan. Puasanya biar berkualitas. Biar berkualitas. Pesan jangan menganggap puasa ini sebagai beban. Jangan dianggap beban. Jadi, tapi anggaplah puasa itu sebagai latihan atau untuk menempa ini ya, menempa diri, menempa jiwa. Okay, menempa jiwa. Sehingga kita tidak terbebani dengan puasa masih sekian hari. Dihitung. Nah, anak-anak itu Bu biasanya suka ngitung Bu, Lebaran kurang 29 hari lagi. 9 hari sudah berat akhirnya. Ya. Kemudian juga kita harus ketika kita stres, ketika kita lelah, bisa kita mengingat janji Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 6. Ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, kita mengingat bahwa puasa ini bukan penyiksaan dari Allah, tapi ini merupakan jalan untuk menuju ketakwaan. Ya, la'allakum tattaqun tadi. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati atas waktunya dan juga tips triknya menghadapi bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, pemirsa sekalian. Mungkin cukup sekian episode kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.